Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali lagi di pagi-pagi kita ngopi bareng Prof. Zudan. Pagi ini kita akan pengen tahu tentang manfaat atau pemanfaatan data pendudukan untuk pembangunan. Sebenarnya seperti apa? Karena dari beberapa obrolan pagi kita jelas bahwa ada data nomor induk kependudukan yang memuat banyak hal. Nah, ada sekian ribu sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk memanfaatkan data itu. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan data-data itu untuk keperluan mungkin bisnis, ekonomi, atau mungkin untuk keperluan perencanaan pembangunan atau apa dan seterusnya. Tapi akan lebih pas kalau langsung Prof. Zudan yang memberikan tausiah paginya. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh kerabat desa yang berbahagia, Mas Suryo Koco, sahabat saya, mentor yang baik hati, teman-teman TV Desa, serta seluruh pemirsa TV Desa dan kawan-kawan Dukcapil seluruh Indonesia yang pagi hari ini sudah bergabung, kita ngopi lagi hari ini. Tidak terasa Mas, sudah 10 kali kita ngopi pagi. Iya, udah 10 episode ini, Bro. Cepat sekali ya, 10 hari ya. Tidak terasa. Nggak berasa sudah mau akhir bulan juga ini. Nah, hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semuanya, kerabat desa, setelah Indonesia merdeka 70 tahun lebih ya, dari 1945 ya, kemudian sampai sekarang, apa sih dari administrasi kependudukan yang masih terus bisa kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita melihat dari kilas balik kesejarahannya, dokumen kependudukan Indonesia itu atau administrasi kependudukan Indonesia itu jauh sebelum Indonesia merdeka sudah dilaksanakan. Belanda mengawali dengan namanya pencatatan sipil. Jadi di berbagai kota besar yang tradisi pemerintahannya sudah ada sejak zaman Belanda, seperti Kota Semarang, Kabupaten Bandung, ya, Kabupaten Purworejo, Yogyakarta, Jakarta, itu tradisi-tradisi administrasi kependudukannya sudah sejak zaman Belanda. Kemudian dilanjutkan di era kemerdekaan, sampai kemudian dilanjutkan di era Orde Lama, Orde Baru. Dokumen kependudukan kita semakin lama semakin lengkap. Dulu yang paling banyak hanya akte lahir, akte mati, akte kawin, akte cerai. 4 dokumen itu yang paling dominan. Sekarang berkembang menjadi 24 dokumen kependudukan. Nah, rekan-rekan kerabat desa semuanya, dokumen kependudukan kita menjadi awal dari kita membuat data. Dulu masyarakat menyerahkan datanya untuk dibuatkan dokumen. Tetapi karena masih manual prosesnya, belum disimpan ke dalam sebuah model big data, maka lahirnya hanya berupa dokumen-dokumen kertas-kertas. Akte kelahiran berupa kertas, akte kematian berupa kertas, akte perkawinan, akte adopsi, ya, pengangkatan anak, kemudian surat-surat keterangan, termasuk kartu keluarga, kartu identitas yang terdiri zaman dulu hanya KTPL dan mulai 2016 bertambah kartu identitas anak. Nah, seiring perkembangan teknologi, dari dokumen tadi, kemudian datanya dikomputasi, dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian dari dalam komputer disusun sebuah aplikasi. Datanya mulai terintegrasi, datanya mulai tersusun. Dalam data kependudukan terdapat 31 elemen data.
Jadi ini jumlah yang besar, jumlah yang masif, dan tersusun seluruh Indonesia dengan standar data yang sama. Indonesia sangat besar. Nah, saat ini dari dokumen-dokumen kependudukan itu tersusunlah data kependudukan. Yang tadinya layanan Dukcapil berupa dokumen, sekarang bertambah satu lagi, layanan administrasi kependudukan menghasilkan dokumen kependudukan dan menghasilkan data kependudukan. Ini perkembangan yang terus diupdate dan dilaksanakan di Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Jadi data kependudukan. Data kependudukan sekarang sudah berapa besar? Sudah 268 juta by name, by address. Yang dimaksud by name, by address itu namanya lengkap, NIK-nya 16 digit, ada nomor KK-nya, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, nama bapak, pekerjaan, golongan darah, agama, ya, dan seterusnya sampai terisi 31 elemen data, termasuk ya kalau ada cacat seseorang yang mohon maaf ada difabel itu ditulis untuk memudahkan nanti pelayanan publiknya. Misalnya dengan menggunakan kursi roda itu ditulis. Tidak apa-apa. Kita bekerja sama dengan organisasi disabilitas untuk memfasilitasi pelayanan publik ini. Sekarang datanya mulai terkumpul tentang penyandang disabilitas di Indonesia untuk diberi pelayanan publik dengan berbasis afirmasi. Nah, data kita itu terus dilakukan improvement, pengembangan ini dilakukan untuk menjaga keakurasian data. Di dalam sistem big data, keakurasian data atau keakuratan data menjadi kunci penting. Nah, inilah yang perlu kerabat desa semuanya, para pemirsa TV Desa memberikan dukungan kepada negara dalam kaitannya dengan updating data. Nah, sistem kependudukan kita berbasis pelaporan. Nah, updating data ini dilakukan melalui pelaporan oleh penduduknya atau oleh keluarga dari penduduk tersebut atau oleh penerima kuasa. Jadi kita boleh mengupdate data dengan mengkuasakan kepada seseorang. Misalnya karena kita sakit atau seorang ibu baru saja melahirkan, memberikan kuasa kepada adiknya untuk mengurus updating kartu keluarga karena menambah data anak. Boleh. Tetapi yang paling baik minimal oleh keluarganya. Nah, updating data perlu dilakukan karena data kependudukan kita sangat dinamis. Apa yang dinamis itu? Pertama, jenis pekerjaan atau pendidikan. Itu dinamis sekali. Hampir setiap tahun jutaan data berganti. Karena ada yang naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah, kuliah lulus bekerja. Atau dari SMA langsung bekerja. Jadi Mas Suryo Koco, di kita itu penduduk kita dinamikanya sangat tinggi. Yang berpindah penduduk dalam satu hari, kalau saya melihat ke dalam data center, itu bisa sampai 10.000 surat pindah dalam satu hari. Nah, kita bisa bayangkan dalam 30 hari itu bisa ada 300.000 surat pindah. Dalam satu surat pindah bisa dua anggota keluarga yang berpindah. Bisa juga 4, bisa juga hanya 1. Berarti dalam satu bulan itu bisa 1 juta keluarga berpindah. Kalau kita asumsikan dalam satu surat keterangan pindah itu 4 anggota keluarga. Jadi peran masyarakat dalam membangun big data ini sangat besar. Sehingga nanti negara kita Indonesia memiliki big data yang akurat karena penduduknya sadar administrasi kependudukan yang kita dorong melalui GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk.
Ini kita sudah lakukan 2 tahun lebih sejak bulan Februari. Bisa itu apa, Bro? Bisa itu adalah ikhtiar dari pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan salah satunya updating data kependudukan. Jadi dalam ada singkatan atau apa? Biasanya kan suka ada singkatan-singkatannya. Ya, GISA itu singkatan dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Oh, GISA ya, pakai golf ya? Golf, ya. Nah, ini kita dorong agar 4 instrumen penting dalam administrasi kependudukan itu membangun kesadaran bahwa administrasi kependudukan adalah bagian dari hidup kita. Pertama yang harus didorong adalah masyarakat. Karena pemilik data itu adalah masyarakat. Sehingga kepentingan terbesar dengan updating data itu adalah masyarakatnya sendiri. Sehingga setiap kali melakukan pelayanan publik sudah tidak perlu lagi yang bersangkutan mengupdate karena sudah diupdate rutin oleh yang bersangkutan. Sehingga saat butuh tidak nabrak-nabrak. Banyak sekali pengalaman praktek kita, Mas Suryo Koco, penduduk itu nabrak-nabrak, ketika butuh baru ngejar-ngejar ke Dinas Dukcapil. Ketika sakit, mau masuk sekolah, mau bekerja, ketika sakit, tiba-tiba baru nabrak-nabrak ngurus ke Dukcapil karena ternyata belum foto KTP elektronik, sedang sakit. Alhamdulillah kawan-kawan kita bergerak sigap, lakukan jemput bola ke rumah yang sakit itu. Atau banyak yang jemput bola melayani perekaman di rumah sakit. Jadi saya kalau boleh usul di sesi berikutnya, Mas Suryo Koco, kita terjunkan kawan-kawan yang sedang jemput bola dalam suasana-suasana yang dramatis. Ada jemput bola di rumah sakit, ada jemput bola di rumah penduduk, di daerah terluar yang penduduknya sedang tergolek di ranjang. Atau di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang perlu ekstra keras usahanya. Ini semuanya dilakukan dalam rangka mengupdate data kependudukan agar bisa dimanfaatkan oleh berbagai lembaga. Bagaimana Indonesia selalu kita dorong dengan teman-teman di Dukcapil adalah bertransformasi. Transformasi dari dokumen menuju data. Transformasi dari dokumen dan data yang dipakai oleh dirinya sendiri saja, kemudian di-sharingkan untuk dibagi atau dibagi pakai dengan berbagai lembaga. Maka sekarang sudah hampir 3.000 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil pusat dan daerah. Lembaga-lembaga itu juga lembaga-lembaga dari pusat sampai dengan daerah. 5 tahun lalu, lembaga yang bekerja sama itu baru 70-an, Mas. 5 tahun lalu, 2015. Nah, sekarang sudah hampir 3.000 lembaga. Ini menunjukkan bahwa data kependudukan itu memberikan kontribusi yang positif dalam berbagai aspek pembangunan. Karena kalau kita melihat trennya, kalau tidak memberi kontribusi yang positif, pasti tidak akan ada perkembangan yang sedemikian pesat. Dalam waktu 5 tahun terjadi pertumbuhan dari 70-an lembaga, sekarang sudah hampir 3.000 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil pusat dan daerah. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.